menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Hai teman-teman Omah Simak Channel, kita bersua kembali di bulan Juli ini sekaligus memperingati 1 abad Chairil Anwar. Seandainya si binatang jalang Chairil masih hidup, pada tanggal 26 Juli tahun ini usianya genap 100 tahun. Sayangnya karena kesehatan Chairil kurang terjaga, ia meninggal di usia muda. Alih-alih mencapai keinginannya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bahkan 100 tahun pun ternyata tidak. Tapi tunggu dulu teman-teman. Secara fisik Chairil memang meninggal pada usia 26 tahun. Tapi spirit dan karya-karyanya ternyata tetap hidup hingga kini. Bulan Juli ini kita memperingati 1 abad Chairil Anwar dan sangat mungkin bangsa ini akan tetap mengenangnya hingga lebih dari 1000 tahun lagi. Artinya cita-cita Chairil untuk hidup 1000 tahun lagi bukan hal yang mustahil. Ia sudah melebur dalam karya-karyanya yang abadi, yang memberikan inspirasi bagi anak bangsa di sepanjang zaman. Nah teman-teman, pada episode ini Omah Simak Channel akan mengetengahkan pembacaan beberapa puisi Chairil oleh pembaca andal. Ada Octavianus Maseka, Mbak Viva, serta Muhammad Ibrahim Ilyas. Nah, khusus Muhammad Ibrahim Ilyas ini akan membacakan puisi karyanya sebagai tanggapan atas puisi Chairil Anwar. Untuk yang pertama, yuk kita nikmati ekspresi Octavianus Maseka. Tak sepadan. Karya Chairil Anwar. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia. Sedang aku mengembara seperti Ahasperos dikutuk sumpai Eros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu pun pintu terbuka. Jadi, baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang, tinggal rangka. Nah, itu tadi pembacaan puisi Chairil yang sangat menyentuh oleh Octavianus Maseka. Dia adalah seorang sastrawan dan seniman yang dikenal sebagai Presiden Komunitas Taman Inspirasi Sastra Indonesia atau disingkat TISI. Teman-teman perlu tahu nih bahwa dalam rangka 1 abad Chairil, TISI bekerja sama dengan Perpustakaan HB Yasin mengadakan serangkaian kegiatan, antara lain lomba cipta puisi, lomba menulis esai, lomba baca puisi, dan musikalisasi puisi, serta roadshow ke berbagai tempat. Berbagai kegiatan itu beberapa sudah berlangsung teman-teman, tapi beberapa lagi akan dilangsungkan. Yang ingin mengetahui detailnya, silakan mampir ya di Facebook Taman Inspirasi Sastra Indonesia
atau TC. Nanti akan saya tulis keterangannya di bawah. Baik teman-teman, selanjutnya kita simak pembacaan puisi yang kedua, Senja di Pelabuhan Kecil, dibawakan oleh Mbak Viva. Senja di pelabuhan kecil, buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Wow, bagus sekali pembacaannya. Bagus sekali Mbak Viva. Mbak Viva boleh tahu pandangan Mbak Viva tentang ketokohan Chairil Anwar? Silahkan Mbak Viva. Dalam pandanganku, Chairil Anwar adalah sosok penyair angkatan 45 yang luar biasa, banyak menginspirasi para sastrawan sampai sekarang ini. Chairil Anwar dengan karyanya yang dinamis, meletak pembebasan imajinasi dalam berkarya, dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 dan sastra modern Indonesia. Karya-karyanya terkenang abadi sampai 100 tahun keberadaannya kini. Menuangkan gagasan karya dengan multitema, Chairil Anwar terlahir sebagai seorang bangsawan, tidak membuatnya terlena meregup candu kemewahan dunia. Putra seorang Bupati Indragiri, Sumatera Barat ini lebih memilih kehidupan yang lekat dengan kehidupan rakyat jelata. Sosok perempuan memiliki tempat ruang hati tersendiri bagi sosok Chairil. Perempuan sebagai seorang kekasih, sebagai seorang sahabat, dan sebagai seorang ibu yang dimuliakan. Iya, benar sekali kata-kata Mbak Viva teman-teman, bahwa banyak karya Chairil yang abadi hingga saat ini. Salah satunya akan kembali dibawakan oleh Octavianus Maseka, Cintaku Jauh di Pulau. Cintaku jauh di pulau. Karya Chairil Anwar.
Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar di leher. Kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut tenang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan, segala melaju. Ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh. Perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau ku mati, dia mati. Iseng sendiri. Nah teman-teman, kita telah menyimak 3 puisi Khairil yang sebetulnya tidak asing bagi kita. Tentu masih banyak puisi Khairil yang menancap di hati kita. Sebut saja Catatan tahun 1946, Diponegoro, Nisan, Sia-sia, Perjanjian dengan Bung Karno, Taman, Kawanku dan Aku, Kerawang Bekasi, dan sebagainya. Nah, puisi Kerawang Bekasi mengungkapkan harapan pada generasi saat ini. Khairil tampaknya mewakili para pahlawan yang telah gugur di masa lalu. Dia menantang generasi muda. Dia mengatakan, kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Nah, begitu kata Khairil teman-teman. Oma Simak Channel sudah berhasil menghubungi penyair besar dari Sumatera Barat, Muhammad Ibrahim Ilyas, yang menulis jawaban atas tantangan Khairil itu. Apakah generasi saat ini benar-benar telah memberi arti pada perjuangan para pendahulu? Kita simak puisi Muhammad Ibrahim Ilyas berikut ini yang terinspirasi dari puisi Kerawang Bekasi. Antara aku dan Bekasi. Ingat Khairil. Entah ia pernah sampai di Karawang
atau hanya di antara. Dan aku membayangkan Bekasi, menjelangkan gerombol bangau terbang di atas senja sawah-sawah. Dan ketika membuka mata, kau temukan ribuan kendaraan aneka berjejal warna, usia, dan ketika. Dan malam mencemplungkan mereka ke kerumunan kardus migran, makam dan tilam yang menepi dari rimba Jakarta. Entahlah soal tulang-tulang itu. Antara aku dan Bekasi lebih sering berserakan, berdetak pada jam-jam yang menjarum, tajam dan terpisah. Kalian mana yang akan menderu? Apakah kau dan aku telah memegang amanah, berjaga atau berlupa? Rel kereta melengkapi persepakatan harapan, menggantung pada ingatan sejarah, menggelembungkan hampa pada hari kerja. Kau dan aku mondar-mandir di utopia gerimis, dan bukit lembah agraris berganti wujud jadi lapangan tenis dan kubu kubis yang meredam tangis. Entahlah kekasih, akan lebih banyak rinai dan tempias yang menguap dan membias. Satu catatan mungkin akan melabuhkan sejumlah cemas. Ada banyak titik yang menggaris menjadi kata dan kalimat, menyusun alinea dan membuku. Negeri ini, halaman-halaman baru akan terus ditulis, baris dan bab lama menguning, daun dan ranting menghijau karena klorofil atau plastik dan pewarna. Janji palsu tumbuh subur dan variannya dalam dusta menggembur. Dan tulang-tulang itu entah tergusur atau sudah dilebur. Aku dan Bekasi, entah mana yang bisa bertahan mendahan dan merimbun pohon kurun. Barangkali kau dan aku hanya mampu satu puisi. Maafkan ketidakberdayaan ini. Dan bekas Bekasi, jejaknya menapak sampai nadi anakku-anakmu, menggigilkan kampung halaman Nyeri. 2015. Begitulah teman-teman sajian Oma Simak Channel dalam rangka memperingati 1 abad Chairil Anwar. Semoga puisi-puisi Chairil tetap menjadi inspirasi dan penyair Indonesia semakin berjaya dalam mempercantik Taman Puisi Indonesia. Bye-bye teman-teman. Oh ya, simak terus ya.